Banyak perusahaan-perusahaan besar seperti Meta, Google, Grok punyanya Elon Musk berlomba-lomba untuk mengedepankan AI dan membuat semakin canggih. Banyak juga perusahaan-perusahaan yang memakai AI untuk membuat perusahaannya lebih efisiensi. Even kita sebagai personal atau sebagai individu banyak memakai AI untuk membantu kehidupan kita sehari-hari. Pertanyaannya adalah, apakah AI itu benar-benar aman dan apakah data-data yang di-provide atau disediakan oleh AI benar-benar dapat kita percaya? Semuanya akan gue bahas di video kali ini, so kita langsung masuk ke videonya. Halo guys, welcome back dengan gue Ken. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas sedikit tentang gimana sih cara kerja AI, dan reason dibalik itu semua gue bahas ini adalah apakah kita benar-benar bisa percaya dengan AI. Apalagi AI itu dipegang oleh suatu entitas gitu, nggak kayak blockchain. Blockchain itu kan nggak punya kepemilikannya, jadi dia adalah suatu sistem yang berbasis dan dengan smart contract. Nah, AI ini juga masih dipegang nih sama perusahaan-perusahaan tertentu, kayak misalkan dipegang oleh OpenAI, dipegang oleh Meta, dipegang oleh Google, yaitu Gemini gitu. Jadi banyak banget tentang AI itu yang masih dipegang oleh satu entitas atau satu perusahaan besar. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa mempercayai perusahaan-perusahaan ini dengan menyerahkan semua kehidupan kita, semua keputusan kita dengan AI yang dikembangkan oleh mereka? Nah, mungkin gue akan kasih kalian sedikit gambarnya dulu ya. Di sini gue udah kasih lihat kalian nih. Jadi sebenarnya AI itu bisa nggak sih disisipi suatu informasi palsu atau dimanipulasi sehingga dia memberikan data yang palsu atau data yang cenderung untuk mendukung opini atau entitas tertentu gitu. Dan ternyata itu bisa gitu. Jadi sebenarnya kinerja dibalik dari AI itu secara gambaran besarnya, dan kalau misalkan gue bisa bilang secara mudahnya adalah AI itu dia disupport dengan data-data yang sudah disediakan selama ini. Kayak misalkan Gemini. Gemini adalah AI buatan dari Google. Dia menggunakan data yang udah kita pakai selama ini, yaitu mesin pencarian Google. Itu kita kan selalu mencari tuh lewat situ. Nah, dia kan punya basis datanya itu atau kumpulan data-data yang dipakai oleh Google itu yang kita pakai selama ini untuk mesin pencarian itu kan sudah disimpan di database yang besar sekali gitu. Nah, AI itu sistem kerjanya adalah ketika kalian nanya sesuatu, dia akan menarik data dari data-data yang sudah ada selama ini. Udah gitu dia diberi label apakah data itu berupa teks, data itu berupa gambar, data itu berupa video ataupun suara. Nah, diterjemahkanlah ke dalam bahasa AI, udah gitu dikeluarkan lagi dalam bahasa yang kita mengerti, yaitu bahasa manusia. Simpelnya seperti itu. Nah, masalahnya adalah ketika AI itu mengambil data tersebut dari Google atau dari apapun itu kalau misalkan selama dia pemrosesan pengambilan datanya itu ternyata disisipi data palsu atau data, misalkan kita contoh ambil pemilu. Kalau misalkan kita untuk memilih pemilu itu kita cari nih pemilu dengan tahun ini dengan kandidatnya ini kinerjanya seperti apa. Kalau salah satu pendiri dari AI tersebut mendukung ke salah satu kubu, ya bisa disisipi lah di proses pemrogramannya itu, tiba-tiba disisipi yang baik-baiknya aja, yang negatifnya itu di-hidden atau enggak dipotong jalurnya. Jadi AI itu nggak bisa ngebaca track record yang jelek-jelek aja. Itu adalah salah satu hal yang bisa dilakukan dari banyak hal yang bisa dilakukan lagi oleh perusahaan AI gitu. Jadi mereka tuh sebenarnya kalau misalkan punya kepentingan untuk mendukung siapa atau mensisipi propaganda apa, itu sebenarnya bisa karena mereka yang ngontrol secara database-nya dan itu tidak bergerak secara independen. Mereka masih dependen dengan data-data yang disisipi oleh si labelingnya ini gitu. Nah, pertanyaannya adalah kalau misalkan AI bisa dibuat seperti itu, apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah hal itu? Jadi apa yang gue biasa lakukan itu adalah ketika gue menggunakan satu AI platform atau satu AI software itu, misalkan dari Gemini, dari Google. Karena biasanya gue pakai Gemini itu karena gue merasa Gemini itu pengambilan datanya itu lebih smooth sama lebih banyak, karena kan basisnya itu Google kan, which is yang kita pakai secara web browsernya setiap hari dari dulu, dari pertama kali muncul tuh internet gitu. Nah, gue akan menggunakan beberapa AI. Yang AI bisa gue pakai itu adalah ChatGPT, Gemini, saya punyanya DeepSeek. Biasa gue pakai 3 itu untuk menganalisa apakah jawabannya itu sama atau berbeda gitu. Dan dari 3 itu, kalau misalnya jawabannya sama semua, biasa gue akan manual search lagi. Gue manual search di Google, jadi gue gue typing pertanyaan yang gue udah tanya ke AI, gue research sendiri lagi. Kalau misalnya emang bener, biasa gue pakai data itu gitu. Jadi kalau misalkan gue punya saran buat kalian adalah jangan mentah-mentah nelen apa yang dikasih AI, data-data apa yang kalian tanya terus dikasih AI, kalian percaya sepenuhnya. Karena biasanya itu sometimes itu bahkan gue punya case di mana waktu itu gue lupa, gue nanya
cara perhitungan untuk margin, terus dilihat berdasarkan sisi margin atau dilihat berdasarkan sisi penjualannya, gitu, pembelian atau penjualannya. Itu bahkan ChatGPT minta maaf ke gue kalau misalkan data yang dia kasih itu berdasarkan pembelian, bukan ke penjualan. Jadi ChatGPT pun bisa salah kalau misalkan kalian tuh nggak bagus cara promptingnya, secara penanyaannya lah bisa gue bilang prompting itu, gitu. Dan AI sendiri ini bisa gue bilang sedikit berbahaya juga. Kenapa? Karena dia selalu di-enhance dengan data-data yang kita masukin, dan even gue kasih kalian di beritanya bahkan AI itu bisa mempunyai cara pikir sendiri, dia menolak untuk di shutdown dengan cara apapun itu, walaupun itu prototype atau apapun itu. Tapi AI itu ternyata bisa mikir sendiri loh. Dia begitu ingin di shutdown, dengan kemampuan berpikirnya segimana canggihnya itu, dia bisa menolak untuk di shutdown gitu. Bisa memakai data palsu, alasan palsu, pura-pura di shutdown padahal enggak gitu. Kita kan nggak tahu otak owner seperti apa. Nah, menurut gua kenapa jangan terlalu bergantung sama AI, karena in the end kedepannya itu dengan perkembangan saat ini, gue melihat itu AI lama-lama punya cara berpikir sendiri yang kita nggak bisa ngerti gitu. Dia punya cara berpikir sendiri yang kalau misalnya sudah kepintaran itu ada yang bisa disembunyikan ke kita gitu. Dia bisa punya cara pikir sendiri, dan apa yang dia provide ke kita itu nggak sepenuhnya apa yang dia pikirin gitu. Jadi menurut gue walaupun AI nggak punya perasaan, AI selalu objektif, tapi dia mempunyai kepentingan sendiri itu yang bisa diatur oleh salah satu entitas pendirinya gitu. So far ya apa yang gue lakuin, semoga kalian juga lakuin ketika kalian pakai suatu AI. Cobalah untuk compare ke beberapa AI, karena kalau misalnya untuk beberapa AI itu sudah membuat suatu statement yang sama, itu bisa dibilang datanya itu benar gitu. Karena kan setiap company yang mendevelop AI itu kan mempunyai kepentingan masing-masing. DeepSeek dari Cina, Google itu dari US, Sam Altman juga OpenAI dari US, tapi punya kepentingan yang berbeda gitu. Mereka berlomba-lomba, jadi nggak mungkin mereka kerjasama untuk memanipulasi satu data yang sama kayak gitu. Nah, so sebenarnya video gue kali ini untuk membahas itu. Jadi ini sih sebenarnya warning buat kalian juga. Kalau misalkan kalian udah mulai fasih dengan AI, tapi terlalu bergantung dengan AI itu sendiri dan minta semua jawaban, solusi hidup kita, bahkan kalian mengerjakan semua sesuatunya itu udah nggak pernah mikir sendiri gitu. Kalian selalu pakai AI, percaya sama AI, langsung dikasih jawabannya, kalian provide ke entah kantor kalian, kerjaan kalian, atau sekolah kalian, atau apapun itu. Nah, usahain selalu doing manual research, atau enggak kalian nanya ke AI, tapi kalian berpikir sendiri. Jangan semerta-merta itu mentah-mentah kalian terima datanya udah gitu kalian nggak mau mikir lagi gitu. Nah, jangan seperti itu, karena itu juga ada potensi ternyata AI itu bisa dibawa salah gitu, bisa disisipi data yang palsu, atau nggak dia bisa mikir sendiri untuk menolak jawaban yang benernya kalau misalkan ternyata itu melanggar dari apa yang menurut mereka itu penting si AI ini gitu ya. So far dengan video yang gue bikin kali ini semoga bisa menyadarkan kalian, zaman semakin canggih, betul, AI semakin canggih, semakin bisa memberikan data-data yang lebih akurat, tapi ternyata kalian juga harus ingat, itu tuh bukan perusahaan dependent. AI itu bukan perusahaan yang bisa berdiri sendiri, ada perusahaan yang menyokong data-data tersebut, dan itu bisa dimasukin kalau misalkan secara perusahaan company-nya itu yang di belakang AI-nya itu yang punya tujuan yang kurang bagus gitu ya. Semoga kalian sadar, dan yang selalu gue ingetin ke teman-teman gue dan kawan gue adalah kalau misalnya pakai AI, tetap critical thinking-nya itu harus dinaikin. Jangan kayak orang bodoh yang nanya, udah gitu kalian terima, udah gitu kalian pakai jawabannya ya. So far itu aja. Semoga viewers gue menangkap apa yang gue maksud dan terus improve pengetahuan kalian sendiri, dan gunakan AI itu untuk teman berpikir kalian, bukannya pengambil keputusan untuk kalian. Oke? Segini aja. Buat kalian yang mau diskusi lebih lanjut, boleh tulis di kolom komen, ataupun kalian ingin diskusi secara personal, kalian boleh DM ke IG gue ataupun ke TikTok gue, akan gue coba balas untuk diskusi lebih lanjut. So, see you in the next video and bye-bye.